You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari, jadikanlah hidup kamu jadi lebih bermakna dengan bekerja lebih giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga selalu rezeki lancar dan tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih diberi kesempatan untuk berbagi atau share lagi kegiatan aku tentunya sebagai ibu rumah tangga. Dan perkenalkan aku adalah Bunda Nafa yang hidup di desa atau kampung. Nah, jadi semangat ya buat bunda-bunda yang sudah menjadi atau memiliki gelar menjadi seorang ibu maupun bunda ataupun mama. Lah entah itu apa sebutannya, kalian itu tetap luar biasa. Nah, jadi aku awali pagi hari ini dengan menyapu halaman rumah. Jadi betul sekali halaman rumah aku sangat tidak luas, jadi ya sedang, ya nggak dibilang sedang sih, memang terlihat sangat sempit, tapi ya bersyukur sekali punya halaman atau teras yang yang tidak terlalu luas, karena yaitu kita bisa nyapunya itu lebih cepat gitu ya. Kalau berbeda dengan ketika kita punya halaman yang sangat luas, itu kadang kita juga butuh tenaga yang sangat ekstra untuk menyapunya dan membersihkannya, apalagi setiap hari buat main oleh banyak anak-anak gitu ya. Kadang kalau jajan buang sampahnya itu sembarangan. Nah, jadi di sini aku dibantu sama Adik Nafa, jadi dia juga pengen bantuin ibunya buat nyapu halaman. Nah, jadi alhamdulillah sekali sudah diberikan anugerah terindah, yaitu anak. Jadi ya kalau sudah punya anak, biasanya kita akan merasa ada yang menemani gitu ya. Berbeda ketika kita belum punya anak, pasti kita akan merasa kesepian gitu ya. Dan aku doakan buat bunda-bunda di sana yang belum memiliki momongan, semoga disegerakan gitu ya. Semoga Allah segera titipkan anugerah terindah buat bunda-bunda semua. Nah, lanjut setelah aku beberes atau bersih-bersih atau nyapu-nyapu halaman depan rumah, aku lanjut untuk beberes area tengah atau area serbaguna, karena di sini juga emang digunakan untuk berbagai aktivitas. Yang pertama itu tempat mainnya Adik Nafa, kemudian yang kedua tempat nonton TV bersama keluarga, kemudian kadang kalau ada tamu juga mampirnya di sini. Jadi ya bisa disebut ruangan ini tuh serbaguna gitu ya. Jadi seperti biasa, sebelum aku sapu-sapu di area serbaguna, aku selalu beresin dulu mainan yang nggak terlalu banyak mainannya Adik Nafa. Itu juga aku nggak beli, karena itu semua adalah hadiah pas Adik Nafa ulang tahun yang pertama. Nah, jadi setelah itu aku lanjut untuk sapu-sapu di area ruang serbaguna. Nah, jadi buat bunda-bunda yang belum sapu-sapu, yuk bun, aku temani nyapu dari sini. Semoga kalau lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, kita akan nyaman gitu ya menempatinya. Dan kebalikannya, ketika rumah kita itu kotor, kita juga akan merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk membuat kita nyaman di rumah kita sendiri. Bukankah ada pepatah bahwasanya adalah rumahku adalah surgaku. Jadi ya buatlah rumah seperti surga gitu ya. Dan aku mau sapa-sapa bunda-bunda semua ya. Buat bunda-bunda yang dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran
baik itu dalam segi urusan maupun finansial ya, maupun rezeki dan juga diberi kesehatan tentunya. Jadi buat apa ketika kita banyak harta tapi kita sakit-sakitan ya. Jadi nikmat yang harus kita syukuri setiap harinya yaitu nikmat sehat. Memastikan rumah yang kita huni atau rumah kita itu bersih, selalu bersih, itu mungkin menjadi hal yang sangat melelahkan bagi kita seorang ibu rumah tangga. Tapi semoga apa yang kita lakukan itu selalu mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain mendapat pahala dari Allah, kita juga mendapat manfaat dari segi kesehatan. Karena salah satunya kita itu bergerak, karena dengan bergerak kita juga berkeringat, dan ketika kita berkeringat maka energi positif ketika kita bergerak itu juga menjadi salah satu hal atau kebiasaan baik ya. Dan setelah tadi aku sudah selesai untuk sapu-sapu di area ruang tengah, aku lanjut untuk beberes baju-bajuku dan baju Pak suami. Karena apa? Karena kalau baju kayak gini itu selalu ada setiap harinya ya, karena setiap hari itu ya pasti ada baju kotor yang harus dicuci. Jadi alhamdulillah cuaca pada hari ini tuh sangat cerah, jadi membuat aku juga semangat untuk mencuci baju karena ya langsung kering gitu ya. Nah jadi semangat aja lah untuk beberes baju kayak gini. Jadi kayak gini kegiatan yang santai tapi juga kadang melelahkan kalau tidak kita meluangkan waktu gitu ya. Nah jadi ada beberapa tips untuk tips beres-beres rumah gitu ya. Jadi terdapat beberapa tips untuk kita ya, biar kita coba di rumah. Yang pertama itu jangan menunda pekerjaan rumah ya. Agar kegiatan beres-beres rumah itu tidak berat, sebaiknya kita itu langsung menyelesaikan pekerjaan yang kecil tanpa menunda-nunda atau tanpa menunggu sampai menumpuk. Jadi sedikit seperti ini kalau sudah diberesin itu tidak akan merusak pemandangan. Terus kemudian yang kedua itu tentukan target bersih-bersih ya, kayak misal atau tetapkan jadwal, misal hari Senin, Selasa, Rabu, atau nyucinya itu setiap 2 hari sekali. Terus kemudian untuk beberes di kamar mandi itu seminggu sekali atau ya terserah kalian, semampu kalian. Kemudian untuk mengganti spray itu biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Terus untuk tips yang ketiga itu singkirkan barang-barang yang sudah tak terpakai. Jadi kerap sekali kalau kita itu terlalu banyak barang itu juga akan mempengaruhi kebersihan rumah kita ya. Jadi ketika banyak barang kita itu bakal pusing mikirin mana dulu yang harus dibereskan. Tapi kalau semakin sedikit kita itu juga semakin tenang untuk beberesnya. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang itu menghindari atau mengurangi sifat kita yang konsumtif ya. Terlalu banyak barang juga tidak bagus bagi kita. Untuk tips yang selanjutnya adalah berbagi tugas gitu ya. Jadi berbagi tugas atau kayak kerja bakti atau bisa dilaksanakan beres-beres bersama keluarga. Jadi jangan semua itu dikerjakan sendiri. Kalau misal suami kita lagi libur, bolehlah kita mintai bantuan untuk misal kita yang cuci baju kemudian suami yang jemur, atau kita yang masak kemudian suami itu bersihin atau sikat-sikat kamar mandi.
itu juga ada pepatah mengatakan bahwasanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seperti itu. Kalau dikerjakan bersama-sama insya Allah lebih cepat selesai dan lebih efisien dalam hal waktu gitu ya. Lebih cepat selesai, lebih cepat juga kita untuk bersantai-santai. Nah, dan paling penting itu tips yang terakhir adalah menyimpan peralatan kebersihan atau alat-alat kebersihan itu di tempat yang aman. Ya, kadang kita itu kurang merawat atau kurang menjaga kayak alat-alat kebersihan kita, sehingga yang pertama itu kadang hilang, lupa naruhnya, terus kemudian rusak atau apa gitu ya. Jadi kalau kita mau bersih-bersih itu jadi moodnya udah hilang. Jadi yang pertama letakkan kayak sapu, terus kemudian alat kebersihan lainnya kayak misal sunlight, alat cuci piring itu selalu ada gitu ya. Jangan sampai mau udah siap-siap mau cuci piring ternyata sunlightnya habis. Sering kali aku menemukan hal yang seperti itu. Udah semangat mau cuci piring sunlightnya habis, udah semangat mau masak gasnya habis, udah semangat mau ngocek WC koseknya nggak ada. Jadi ya hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Nah, jadi selain itu kita juga harus menjaga kesehatan kita ya. Jadi tips-tips yang tadi semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, jadi semangat buat bunda-bunda untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah kita gitu ya. Nah, gak terasa aku melepaskan baju dari hanger itu udah selesai, dan ini dibantu sama Dek Nafa. Nah, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton video aku sampai di detik ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, kemudian bolehlah komen-komen di kolom komentar. Terima kasih, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.